Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Erik Supriyanto Naosona dengan NIM 2205040145. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk menjawab kuis dari mata kuliah Hukum Perdata dengan dosen pengampu Ibu Marniarani SHMH. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan pengakuan subjek hukum manusia dalam Burgerlijk Wetboek. Jawabannya yaitu pengakuan subjek hukum manusia dalam BW mengacu pada pemberian status hukum kepada individu sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban di bawah hukum. Dalam BW, setiap individu dianggap sebagai subjek hukum dengan kapasitas hukum penuh kecuali ada pembatasan khusus yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam hal ini, pengakuan subjek hukum manusia mencangkup beberapa aspek penting yaitu kepastian hukum, kesetaraan, dan perlindungan hukum. Pengakuan subjek hukum manusia dalam BW membentuk dasar hukum untuk hubungan hukum antara individu dan memastikan bahwa hak dan kewajiban mereka diakui dan dilindungi oleh hukum. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan teori fikti dan teori organ terkait badan hukum sebagai subjek hukum perdata. Teori fikti adalah teori yang menyatakan bahwa badan hukum merupakan penciptaan hukum semata, yaitu entitas yang diberikan status hukum oleh undang-undang atau peraturan hukum tanpa mempertimbangkan keberadaan nyata atau keberadaan fisik yang konkret. Dalam teori ini, badan hukum dianggap sebagai fiksi hukum atau konstruksi hukum yang diciptakan oleh hukum. Teori organ juga dikenal sebagai teori realitas, menyatakan bahwa badan hukum adalah suatu entitas nyata atau real yang terdiri dari individu-individu yang membentuk dan mengendalikannya. Menurut teori ini, badan hukum dianggap sebagai suatu organisme atau organ yang merupakan perpanjangan dari anggota-anggota yang terlibat dalam badan hukum. Pertanyaan nomor 3. Jelaskan perbedaan sistem pengaturan buku kedua dan buku ketiga Burgerlijk Wetboek. Jawabannya yaitu perbedaan sistem pengaturan antara buku kedua dan buku ketiga dalam BW terletak pada subjek yang diatur. Pada buku kedua, BW mengatur tentang badan hukum atau perseroan seperti perusahaan terbatas, perseroan terbatas, yayasan, kerjasama, dan badan hukum lainnya. Sedangkan buku ketiga mengatur tentang hak-hak kebendaan terkait properti seperti hak kepemilikan, hak sewa, hak guna bangunan, hak tanggungan, dan berbagai hak-hak kebendaan lainnya. Pertanyaan nomor 4. Sebutkan dan jelaskan asas hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jawabannya, asas hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu 1. Asas perkawinan kekal. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, menghendaki perkawinan itu haruslah berlangsung untuk seumur hidup dan perceraian hanya merupakan alternatif terakhir. Asas yang kedua yaitu perkawinan menurut hukum agama. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dikatakan bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum dan akibat hukum dari perkawinan sangat erat kaitannya dengan sahnya perkawinan itu sendiri. Asas yang ketiga yaitu perkawinan monogami dan izin berpoligami. Pada prinsipnya, Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan.
Namun jika hukum agama mengizinkan dan dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, maka seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Asas keempat, perceraian dipersulit. Perceraian tidak sesuai dengan tujuan dari perkawinan. Oleh karenanya, sedapat mungkin perceraian tersebut dihindarkan. Asas yang kelima yaitu kedudukan suami istri seimbang. Menurut pasal 31 Undang-Undang Perkawinan menempatkan hak dan kedudukan suami istri seimbang di mana masing-masing pihak dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Seimbang dalam hal ini bukan bermakna sama, melainkan bermakna proporsionalitas. Pertanyaan nomor 5, jelaskan apa yang dimaksud dengan benda dan hak kebendaan. Jawabannya, dalam hukum perdata, benda merujuk pada segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan dapat menjadi objek hak. Benda dapat berwujud fisik, misalnya tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan, atau dapat berupa hak yang dapat dipindah tangankan, misalnya hak milik, hak sewa, atau hak tanggungan. Sedangkan hak kebendaan merujuk pada hak-hak yang terkait dengan benda. Hak kebendaan memberikan pemilik atau pemegang hak-hak tertentu terhadap benda tersebut. Contoh hak kebendaan termasuk hak milik, hak sewa, hak tanggungan, hak guna bangunan, dan hak-hak servitut. Pertanyaan nomor 6, jelaskan sumber perkaitan dalam Burgerlijk Wetboek. Jawabannya, dalam Burgerlijk Wetboek atau BW, sumber-sumber perkaitan atau kontrak diatur dalam buku kedua yang membahas hukum perikatan atau hukum kontrak. Terdapat beberapa sumber perkaitan yang diakui dalam BW, yaitu perjanjian, undang-undang, tindakan hukum, peraturan umum, dan perintah pengadilan. Dalam BW, sumber-sumber perkaitan tersebut saling melengkapi dan saling terikat satu sama lain. Dalam prakteknya, perkaitan seringkali didasarkan pada perjanjian antara pihak-pihak, namun dapat pula didasarkan pada sumber-sumber perkaitan atau hukum-hukum kontrak, tergantung pada konteks dan kebutuhan kasus yang bersangkutan. Pertanyaan nomor 7, jelaskan wujud prestasi dalam Burgerlijk Wetboek dan sebutkan juga dasar hukumnya. Jawabannya, dalam Burgerlijk Wetboek atau BW, prestasi mengacu pada kewajiban atau tindakan yang harus dilakukan oleh salah satu atau kedua belah pihak dalam suatu perikatan atau kontrak. Prestasi dapat berupa pembayaran uang, penyediaan barang atau jasa, pengalihan hak, atau tindakan lain yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat. Dasar hukum untuk wujud prestasi dalam BW terdapat dalam buku kedua yang mengatur tentang hukum perikatan pada pasal 1234 yang menyatakan bahwa setiap perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Pertanyaan yang ke-8 atau pertanyaan terakhir, jelaskan pengertian perjanjian dalam Burgerlijk Wetboek dan sebutkan juga dasar hukumnya. Jawabannya yaitu dalam Burgerlijk Wetboek atau BW, perjanjian diatur dalam buku kedua yang membahas hukum perikatan atau hukum kontrak. Perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk menciptakan, mengubah, atau mengakhiri hubungan hukum tertentu. Dasar hukum dalam BW, perjanjian diatur dalam pasal 1313 yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sekian video saya dalam menjawab kuis mata kuliah hukum perdata.
Jika ada salah kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.